Masa terbaik dalam hidup seseorang adalah masa di mana ia dapat menggunakan kebebasan yang telah direbutnya sendiri. Duniaku bukan jabatan, pangkat, gaji, dan penipuan. Duniaku bumi manusia dengan persoalannya. Kami memang orang miskin. Di mata orang, kemiskinan itu kesalahan. Lupakah mereka, lauk yang dimakannya itu kerja kami. Di balik setiap kehormatan, mengintip kebinasaan. Di balik hidup, adalah maut. Di balik persatuan, adalah perpecahan. Maka jalan keselamatan adalah jalan tengah. Jangan menerima kehormatan atau kebinasaan sepenuhnya. Jalan tengah. Keadaan seluruh dunia berubah. Sekarang apa? Negara-negara komunisme pun kolam kapitalisme. Perang dingin tidak ada lagi. Saya sendiri tetap seperti dulu, ketidakadilan dan keadilan. Bukan hanya melawan, tapi melawan. Melawan kehancuran. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Kalian bisa maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa saja. Tapi tanpa mencintai sastra, kalian hanya tinggal hewan yang pandai. Jarang orang mau mengakui, kesederhanaan adalah kekayaan terbesar di dunia ini, suatu karunia alam. Dan yang terpenting di atas segala-galanya ialah keberaniannya. Kesederhanaan adalah kejujuran, dan keberanian adalah ketulusan. Dan modern adalah juga kesunyian manusia yatim piatu, dikutuk untuk membebaskan diri dari segala ikatan yang tidak diperlukan, adat, darah, bahkan juga bumi, kalau perlu juga sesamanya. Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan. Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak. Karena fungsi hidupnya hanya beternak diri. Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan dan berpikiran waras ikut tersinggung. Kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal, biarpun dia sarjana. Selama penderitaan datang dari manusia, dia bukan bencana alam, dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas, dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan, dengan ilmu pengetahuan modern, binatang-binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditundukkan. Setiap pengalaman yang tidak dinilai baik oleh dirinya sendiri ataupun orang lain, akan tinggal menjadi sesobek kertas dari buku hidup yang tidak punya makna. Padahal setiap pengalaman tak lain daripada fondasi kehidupan. Orang boleh pandai setinggi langit. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang lain pandai. Kehidupan ini seimbang tuan, barang siapa hanya memandang pada keceriaannya saja, dia orang gila. Barang siapa memandang pada penderitaannya saja, dia sakit. Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kau kan kerja, kau tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, tidak berani kerja.
Semua orang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja tidak punya kemuliaan. Tuan jangan terlalu percaya pada pendidikan sekolah. Seorang guru yang baik masih bisa melahirkan bandit-bandit yang sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi kalau guru itu sudah bandit pula pada dasarnya. Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri. Bersuka karena usahanya sendiri. Dan maju karena pengalamannya sendiri. Di sana, di kampung nelayan, tetesan deras keringat membuat orang tak sempat membuat kehormatan, bahkan tak sempat mendapatkan nasi dalam hidupnya. Terkecuali jagung tumbuk yang kuning. Betapa mahalnya kehormatan dan nasi. Mendapat upah karena menyenangkan orang lain yang tidak punya persangkutan dengan kata hati sendiri, kan itu dalam seni namanya pelacuran? Sekarang, kepalaku membayangkan kuburan, tempat manusia yang terakhir. Tapi kadang-kadang manusia tak mendapat tempat dalam kandungan bumi. Ya, kadang-kadang. Pelaut, prajurit di zaman perang, sering mereka tak mendapat tempat tinggal terakhir. Dan dengan tidak terasa, umur manusia pun lenyap sedetik demi sedetik ditelan siang dan malam. Tapi masalah-masalah manusia tetap muda seperti waktu. Dimanapun juga dia menyerbu ke dalam kepala dan dada manusia, kadang-kadang ia pergi lagi. Orang bilang, apa yang ada di depan manusia hanya jarak. Dan batasnya adalah ufuk. Begitu jarak ditempuh sang ufuk menjauh. Seorang guru adalah korban untuk selama-lamanya. Dan kewajibannya terlampau berat, membuka sumber kebajikan yang tersembunyi dalam tubuh anak-anak bangsa. Dan apalah artinya kebahagiaan, kalau bukan rangkaian kesenangan, detik demi detik tanpa nurani berjingkrak-jingkrak menggugat. Kau terpelajar, cobalah bersetia pada kata hati. Banyak pribumi yang mengimpi jadi Belanda, dan gadis yang lebih banyak bertampang Eropa ini lebih suka mengaku pribumi. Sekali dalam hidup orang mesti menentukan sikap. Kalau tidak, dia takkan menjadi apa-apa. Suatu bangsa yang telah mempertaruhkan jiwa raga dan harta benda untuk segumpal pengertian abstrak. Bernama kehormatan. Tak mungkin orang dapat mencintai negeri dan bangsanya kalau orang tak mengenal kertas-kertas tentangnya. Kalau dia tak mengenal sejarahnya. Apalagi kalau tak pernah berbuat sesuatu kebajikan untuknya. Revolusi ini tidak memberi sesuatu pun, dia minta kepada setiap orang, segala-galanya. Secacat itu tapi masih berjuang. Mestinya perjuanganku lebih dari dia. Aku tidak cacat. Lebih, mesti lebih. Kekuatan suatu negeri sama sekali tidak terletak pada besar atau kecilnya jumlah penduduk dan luas sempitnya negeri. Tetapi pada nilainya dalam menguasai ilmu pengetahuan. Memerintah pekerja pun kau tidak bisa, karena kau tak bisa memerintah dirimu sendiri. Memerintah diri sendiri kau tak bisa, karena kau tak mau bekerja. Harus adil sejak dalam pikiran, jangan ikut-ikutan jadi hakim tentang perkara yang tidak diketahui benar tidaknya.
Apa yang sudah dibaca Kartini digenggamnya terus di dalam tangannya, dan ikut memperkuat moralnya. Bagi orang atasan ingat-ingatlah itu Mas Nganten. Tambah tinggi tempatnya, tambah sakit jatuhnya. Orang rendahan ini boleh jatuh 1000 kali, tapi ia selalu berdiri lagi. Dia ditakdirkan untuk sekian kali berdiri setiap hari. Orang rakus harta benda selamanya tak pernah membaca cerita, orang tak berperadaban. Dia takkan pernah perhatikan nasib orang. Apalagi yang hanya dalam cerita tertulis. Perang, kekuasaan, kekayaan, seperti unggun api dalam kegelapan. Dan orang berterbangan untuk mati tumpas di dalamnya. Manusia punya kodratnya masing-masing. Dan tak ada seorang pun bisa merubah kodrat itu.